Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada PPDGS Angkatan 2024 ya ini ya. Selamat Baik, siang. pada hari ya sama siang. Pada hari ini saya akan memaparkan materi pengantar mengenai pulp capping sesuai dengan buku rancangan pendidikan mengenai jaringan keras gigi satu dengan topik dengan sub CPMK mengenai material dan farmakologi. Baik, pada topik kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai gimana sih tata laksana ketika kalian menghadapi sebuah restorasi atau sebuah kondisi di mana pasiennya itu eh, membutuhkan restorasi yang kalian bingung nih, saya mau ini dentinnya affected atau infected gitu ya, saya harus ambil atau tidak. Oke, pada prinsipnya, kita mengenal di konservasi gigi itu ada perawatan pulpa vital, di mana perawatan ini bertujuan untuk mempertahankan vitalitas dari pulpa sendiri. Jadi nggak semua kondisi karies, nggak semua kondisi trauma, perawatannya itu adalah root canal treatment. Sebaik-baiknya perawatan konservasi adalah mempertahankan vitalitas dari pulpanya. Karena dengan vitalitas pulpa yang masih utuh, masih baik, vaskularisasinya masih baik, kondisi dan komposisi dari gigi tersebut itu masih sangat optimal jika dibandingkan dengan gigi yang sudah dilakukan perawatan saluran akar. Oke, jadi fungsinya dari perawatan pulpa vital itu sendiri adalah melindungi struktur gigi dan menjaga atau memelihara fungsi dari fisiologis dari si gigi tersebut. Biasanya kan bisa karena karies, pulpa terekspos, atau karena trauma gitu. Karena apakah memang perawatan-perawatan yang dibutuhkan itu adalah root canal treatment atau malah kita lebih memilih menggunakan prinsip perawatan pulpa vital. Nah, pulp capping sendiri memiliki indikasi khusus, yaitu satu, kondisi giginya itu harus reversible pulpitis. Jadi kita tidak dapat melakukan perawatan pulp capping jika kondisi giginya itu memang kondisi pulpanya itu dengan diagnosis irreversible. Di mana pulp capping ini tetap mempertahankan vitalitas gigi, maka kita juga membutuhkan kondisi dari pulpa yang masih bersifat reversible. Ciri-cirinya apa ya? Biasa, reversible pulpitis, tidak ada nyeri spontan, tidak ada sakit berdenyut gitu kan. Perkusi negatif pada radiograf juga terlihat tidak adanya lesi di ujung apikal. Dan kedua, kadang kita dihadapi dengan kondisi ketika kita melakukan ekskavasi karies, masih lembek gitu, mau nggak mau harus kita ambil gitu. Tapi ketika kita ambil, dia akan expose pulpa, bleeding akan keluar. Nah, salah satu ciri dari indikasi untuk melakukan perawatan pulp capping dalam hal ini adalah ketika perdarahan yang terjadi ketika kita lakukan ekskavasi itu dapat kita kontrol. Jadi terdapat hemostasis yang cukup adekuat. Gimana tuh caranya? Biasanya ketika kita ekskavasi, kemudian pinpoint, kita ragu apakah saya lanjut aja open access kalian anestesi atau gimana. Nah, yang dapat kalian lakukan di sini adalah kita mencoba untuk menghentikan perdarahannya. Ketika kita mencoba menghentikan perdarahan, kita biasanya dapat menggunakan agen-agen hemostasis, misalnya NaCl, 1:3 ya, 1,5%. Dibasahin di cotton pellet, kemudian kalian lakukan penekanan pada spot pinpoint tersebut. Jika perdarahan itu dapat terkontrol, maka dapat kita asumsikan bahwa pulpa itu tidak dalam keadaan hiperemi atau dalam keadaan peradangan, sehingga pulpa masih memiliki mekanisme reversibel untuk kembali pulih seperti sedia kala. Oke, selanjutnya, nah, kapan sih berhenti sih darahnya? Tapi berapa lama gitu kan? Ada juga eh, ciri-ciri di mana kita dapat melakukan indikasi perawatan pulp capping. Misalnya dari waktu perdarahan.
Jika kita melakukan penghentian hemostasis perdarahan itu kurang lebih 10 menit, itu berarti em, masih dapat dilakukan perawatan pulp capping. Tapi kalau perdarahan ini nggak berhenti nih 10 menit bleeding terus, kita dapat menyimpulkan bahwa pulpa tersebut telah mengalami peradangan, sehingga dalam hal ini root canal treatment diperlukan. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sampai sini cukup jelas sebelum saya lanjut? Jelas, dokter. Oke, belum ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa strategi dalam perawatan pulpa vital. Yang pertama, direct pulp capping, di mana pulp capping itu dilakukan ketika pulpa sudah terekspos. Jadi kita bisa melihat jaringan pulpa, kita dapat menemukan adanya perdarahan. Misalnya itu direct pulp capping, di mana material pulp capping yang kita letakkan itu berkontak langsung dengan jaringan pulpa. Yang kedua adalah, sebentar. Oke. Yang kedua, sebentar ya. Sorry. Yang kedua adalah em, ketika ketika ekskavasi karies berlangsung, kita lihat dentin itu udah banyak terambil, namun belum ekspos pulpa. Dan gejala lanjutannya adalah pasien mengeluhkan adanya linu, ngilu yang hebat, namun perkusi negatif. Oke, tidak ada keluhan spontan, tapi ketika diekskavasi itu dia ngilu. Ngilunya itu adalah keluhan apa? Dengan rangsangan apa tuh? Bukan spontan ya. Jadi dia masih ada dentinnya, tapi cukup dalam. Sehingga kalau kita langsung melakukan restorasi di atasnya, dikhawatirkan tindakan kita itu justru akan mengiritasi jaringan pulpa yang ada di bawah dentin. Maka kita lakukan pelapisan menggunakan material pulp capping dengan istilah indirect pulp capping. Nah, kondisi selanjutnya adalah perawatan pulpa vital, yaitu pulpotomi. Pulpotomi di mana pulpa sudah terekspos, kita melakukan pembuangan jaringan pulpa sebagian, hanya sebagian. Di dalam kamar pulpa, kita lakukan pembuangan jaringan pulpa sebagian. Kemudian kita lakukan peletakan dari material pulp capping itu sendiri. Fungsinya sama, tiga-tiganya hanya untuk melindungi supaya vitalitas pulpa itu tetap terjaga. Next. Nah, ini adalah bagian gimana sih caranya kita aplikasiin material pulp capping ini. Jika kondisinya adalah exposure pulpa, yang kita lakukan adalah satu, berhentikan pendarahan menggunakan NaCl. Kemudian kalian aplikasikan MTA atau biodentin, material pulp capping yang tersedia. Kalau sekarang udah ada bioceramik, ya. Kemudian kita kasihkan RMGI liner. Fungsinya apa di sini? RMGI liner. Kita tahu RMGIC itu merupakan satu material yang mengandung resin, namun dia juga cukup aman jika dia berkontak dengan pulpa, ya. Jadi dia merupakan material penutup bahan pulp capping kita sebelum kita lakukan treatment restorasi komposit di atasnya. Goal dari perawatan pulp capping ini adalah bagaimana cara kita bisa mengisolasi lingkungan luar sehingga tidak ada kontaminasi ke dalam pulpa. Di pelajarannya, kalau nggak salah di kuliahnya Dokter Citra, sebelumnya udah pernah disinggung mengenai cara ekskavasi karya, sudah dapat XL-nya juga kan, XL-nya kan udah dapet. Nah, jadi kalau misalnya eh, penerapan dari sana, ekskavasi karies di sekeliling kavitas yang dalam itu cukup bersih, harapannya resin komposit akan berikatan baik sehingga dia dapat mensil dengan baik material pulp capping di bawahnya sehingga menciptakan keberhasilan dari suatu perawatan pulpa vital. Untuk kondisi di mana masih terdapat dentin di kurang lebih 0,5 mm dari pulpa, mungkin kita dapat melakukan SOP pembersihan menggunakan 2% CHX, kemudian aplikasi material biodentin, RMGI, dan kemudian dilakukan restorasi.
Kalau masih lebih jauh lagi itu lebih sangat mudah lagi. Mungkin juga kita tidak membutuhkan aplikasi pulp capping di sana. Jadi cukup dilakukan liner menggunakan RNGIC lalu dilakukan perawatan menggunakan resin komposit. Oke, sampai sini cukup jelas? Cukup jelas dong. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini beberapa bahan untuk pembersihan kavitas. Biasanya pada kondisi di mana dentinnya, pulpanya tidak terbuka ya. Jadi kita dapat menggunakan Bluma atau Hema atau menggunakan chlorhexidin dengan persentase 2%. Nah, ini step-step melakukan direct pulp capping, di mana pertama biasakan lakukan isolasi, ekskavasi kalau memang dalam dan harus diambil sehingga menjadi expose pulpanya dan bleeding, nggak usah khawatir. Karena prinsipnya adalah membuang em, bakteri sebanyak mungkin untuk keberhasilannya. Pun kalian mencegah untuk nggak expose, efek infected dentin masih ada. Saking kalian takutnya gitu diambil ya, ah nanti takut pinpoint gitu. Pulp cappingnya juga bakal gagal karena masih ada bakteri di sana. Jadi mau nggak mau emang tetap harus diambil. Ketika dia expose, stop perdarahannya, aplikasi material, kasih liner, kemudian kita lakukan restorasi seperti biasa. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan indirect pulp capping. Ada yang one step, ada yang two step. Kalau yang one step yang tadi saya sebutkan di awal, kita lakukan pembersihan karies, kemudian aplikasi material bioaktif, lalu langsung dilakukan final restorasi. Namun ada juga yang melakukan two step indirect pulp capping. Ini boleh-boleh aja. Kadang ada beberapa kondisi yang membuat pasiennya itu tidak dapat dilakukan final restoration. Misal pasien terlalu sakit, sakitnya terlalu sensitif banget nih. Pasien ini sensitif banget. Seperti kita tahu kalau kita lakukan perawatan menggunakan resin komposit langsung mungkin akan lebih membuat pasien ini lebih sensitif. Misalnya itu yang pertama. Kedua, itu misalnya di kondisi waktu yang terbatas. Nah, caranya gimana? Caranya kita lakukan pembersihan karies terlebih dahulu, kemudian kita aplikasi biomaterial, lalu lakukan restorasi sementara. Hmm, Restorasi sementara yang biasa kita gunakan di sini bisa berupa RMGI. Jadi dari liner langsung diterusin RMGI atau menggunakan GIC konvensional. Setelah beberapa hari kemudian dilakukan next visit, pertemuan kedua baru temporary restorasinya kita buka, lalu kita lakukan final restorasi. Nah, ini adalah skema perawatan indirect valve capping, diisolasi, kemudian pembersihan jaringan karies sehingga peripheral seal-nya kita dapat, pembersihan kavitas menggunakan fluoxetine 2%, aplikasi MTA dan biodentin, RMG eyeliner, kemudian baru kita lakukan restorasi penumpatan menggunakan resin komposit di atasnya. Nah, pulp capping ini yang harus diperhatikan adalah keberhasilannya. Jadi kita tahu apakah perawatan kita ini berhasil atau malah sebetulnya nekrosis namun tidak ada keluhan. Jadi kita butuh kontrol dari pasien ini selama em, 1 bulan, kemudian ada di 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan kalau bisa setiap tahunnya itu pasien datang untuk kontrol ke kita. Namun memang hal ini agak sulit ya, apalagi kalau di Indonesia biasanya pasien kalau udah sembuh ya udah dia nggak balik-balik lagi gitu. Tapi yang paling urgent adalah di 1 bulan sampai 6 bulan pertama tingkat keberhasilan, khususnya cek vitalitas dari pulpa yang kita lakukan perawatan pulp capping. Cirinya satu, misal pasien tidak ada keluhan. Nah, tidak ada keluhannya antara dua nih. Emang pasiennya sendiri yang kebal gitu kan, atau memang benar-benar nggak ada keluhan, atau justru nekrosis, jadi dia tidak ada keluhan, tidak ada rasa linu atau apa. Nah, itu harus kita cek vitalitasnya. Nggak ada, nggak ada keluhan itu bukan berarti dia aman, ya. Jadi tetap lakukan tes vitalitas, perkusi dan palpasi apakah ada kelainan setelah kita lakukan perawatan pulp capping.
Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam pulpa? Kenapa perawatan ini bisa cukup efektif untuk mempertahankan vitalitas gigi? Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini, kita ambil kotak di sini ya, yang bagian kecil. Nah, di sini ketika pulpa terekspos, itu sebetulnya di sekitar jaringan yang tidak terekspos itu masih ada odontoblas cell layer ya, di mana masih ada sel dari si odontoblasnya itu. Nah, nanti ketika dia terkena injury, terkena rasa, baru tuh terjadi reaksi mekanisme pertahanan tubuh di dalam. Kenapa dia bisa healing gitu? Nah, di bagian yang tidak ada pulpanya, ternyata badan kita itu masih cukup oke untuk karena kita punya stem cell di dalam jaringan pulpa yang dapat membentuk sel yang menyerupai dari lapisan odontoblasnya sehingga menutup permukaan dari pulpa untuk meremineralisasi permukaan yang terekspos tersebut sehingga dapat dicapai vitalitas ya pulpa yang baik dan yang masih dapat berfungsi secara optimal. Apa aja faktor-faktor penyebab keberhasilannya? Satu, yang pertama inflamasi pulpanya itu sendiri. Kalau inflamasinya itu terlalu hebat gitu sehingga daya tahan tubuhnya itu tidak dapat mengcover lagi meskipun kita lakukan pulp capping, biasanya ini gagal atau adanya operatif debris. Jadi kita kerja tuh nggak steril. Pada saat ekskavasi, melihat kavitas besar, kita langsung ekskavasi langsung ke tengah. Sehingga ketika terjadi pinpoint, di sekitarnya itu masih kotor. Maka biasakan lakukan pembersihan dari perifer terlebih dahulu sampai ke tengah pulpa. Jadi just in case terjadi pinpoint di sana, jaringan sekitar sudah eh, less debris gitu. Jadi lebih sedikit kemungkinan debris itu masuk ke dalam pulpa dan menggagalkan perawatan pulpa vital kita. Kemudian pembentukan dari formasi dari dentin tersiernya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari material yang kita gunakan. Ini harus keluar ya. Nanti kan kalian ada tugasnya nih yang bikin deka mengenai material ya. Ini harus keluar. Kenapa sih kok bisa di satu material yang lama itu berhasil? Kenapa harus yang sekarang yang paling baru ini ada perkembangan? Ini saya kasih em, pengantar, tapi nanti tolong dicari lebih detail ya, why-nya gitu. Ya. Eh, waktunya masih ada berapa lagi? Boleh tahu? Sorry, masih cukup? Masih cukup, Dokter. Halo, Mas, masih ada ya? Oke. Ini adalah beberapa perkembangan dari material pulp capping yang kita gunakan. Dulu kita mengenal adanya kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu bentukannya bubuk, terus nanti dicampur menggunakan air, terus dia disionisasi menjadi Ca2+ dan OH-. Nah, Ca2+ dan OH- ini sangat berperan dalam pembentukan remineralisasi jaringan dentin dan memiliki sifat antibakteri. Namun pada dasarnya mereka itu ion gitu kan. Jadi ketika dia rilis jadi C2S dan menjadi Ca2+ dan OH-, materialnya hilang karena larut gitu. Nah, dengan larutnya material ini sehingga terjadi gap di antara pembentukan mineral di permukaan pulpa dengan restorasi di atasnya. Gap ini yang nanti berkembang menjadi defek tunnel dari dentin yang juga bisa menyebabkan jalan dari bakteri untuk micro leakage ke arah sana sehingga menyebabkan kegagalan dalam perawatan pulpa vital kita. Nah, semakin ke sini teknologi berkembang sehingga dikembangkanlah gimana kita tetap punya CaOH tapi dia tidak terbentuk gap di antaranya. Maka ditambahkanlah eranya silika di dalam. Sehingga ketika CaOH larut masih ada komponen silika. Silika itu sejenis kaca di mana dia nggak larut gitu kan. Eh, dia dia tidak larut sehingga tidak terjadi gap di sana. Tidak terjadi gap yang mengakibatkan adanya kebocoran dan kegagalan dari perawatan pulpa vital. Sebetulnya sifatnya sama, dua-duanya tetap menghasilkan CaOH. Namun satu ada silikanya, satunya enggak. Itu aja. Oke, ini adalah MTA
dan hasil produk yang dihasilkan, dia tetap menghasilkan kalsium hidroksida, namun dia juga menghasilkan kalsium eh, CSH untuk memprovide terjadinya kalsifikasi dari si silikatnya sendiri gitu ya. Dan ada kalsit. Kalsit ini sejenis kristal, kalau kita bilangnya kalau zaman dulu kapur ya, zat kapur gitu. Nah, itu salah satu efek samping dari em, material MTA ketika dia berkontak dengan cairan tubuh. Diharapkan kedepannya dapat memprovide dan dikembangkan lebih lanjut lagi banyak material bioaktif yang dapat mengurangi kekurangan dari material-material sebelumnya. Oke, jadi kira-kira kapan nih? Harus nggak restorasi ini mendingan yang ditunda pakai ketika kamu lakukan pulp capping menggunakan restorasi sementara atau langsung final restoration kalau menurut kalian setelah mendengar penjelasan saya? Gimana? Ada? Ada yang tahu mendingan di lanjut langsung restorasi tetap atau sementara dulu? Sementara dulu izin dong. Sementara kenapa? Itu an appropriate waiting period is recommended. Kan membutuhkan waktu untuk pembentukan kalsium terlebih Oh, dahulu ini dok. gimana? Ya. Jadi Kalau kalau gimana? dari teorinya itu kan pembentukan Kalau hidroksi gimana? apa ya? Halo? Pembentukan hidroksi apatit yang baru itu kan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu ya dok. Hmm. Jadi kalau misalkan dia terjadi open pulpa atau yang langsung direct ya dok ya, baiknya Hmm. sih tetap membutuhkan untuk Hmm. restorasi sementara. Tetapi kalau mungkin yang indirect, yang sudah ada atapnya sebelumnya, nah itu mungkin masih bisa dok untuk yang restorasi langsung gitu dok. Oke, nanti keluar ya di DKI-nya ya, tolong dibahas lagi ya. Nah, beberapa hal yang paling penting adalah rasa sakit. Jadi pasien harus ditenangkan. Tidak mungkin dia nggak ada sakit. Pasti ada rasa nyeri ketika kita lakukan perawatan pupa vital. Karena di dalamnya itu ada reaksinya. Ada reaksi di mana tubuh kita itu merespon untuk pembentukan jaringan keras. Jadi selama sakitnya itu adalah ringan, kemudian makin lama itu dia semakin menghilang dan bisa digunakan analgesik di awal-awal perawatan itu merupakan respon normal. Ini hal yang paling sering dikeluhkan sama pasien. Oke, hal-hal yang tadi saya terangin ini tolong dituangkan di ini kalian ya, makalah ya. Nanti makalahnya bisa diupload di Emas sampai kapan? Deadline-nya kapan? Kalau nggak salah minggu depan ya, sebelum masuk kuliah selanjutnya ya. 1 minggu Ada dok. pertanyaan? Iya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya dok. Boleh. Tadi kan ada yang di step yang direct itu kan dia kasih GIC, RM GIC liner, kemudian RM GIC base. Eh, Hmm. yang saya lakukan sebenarnya jenis RM GIC itu biasanya yang satu, itu aja kan ya dok. Itu berarti 2 kali step Dok. Mixing terus kita aplikasi atau bagaimana ya Dok? Oke, sebenarnya gini ya, Altaf. Untuk liner RMGIC sendiri kan kadang ada step-step penggunaan dentin conditioner di sana. Ya, oke. Nah, kalau kita lakukan RMG eyeliner itu kita pakai dentin conditioner kemudian kita bilas, material kita hilang. Bener ya? Jadi yang kita lakukan adalah RMG eyeliner cure. Baru kita bisa lakukan restorasi berikut yang mau pakai base dulu boleh. Karena di posisi itu dia udah aman
material udah kena si RM. Tapi kalau aplikasian dentin conditioner, kemudian kita pembilasan, sebelum kita lindungin si material pulp cappingnya, nanti dia larut, wash out. Dan pulpa kan saat itu lagi expose, jadi dia masih lagi sensitif-sensitifnya. Jadi dihindari dengan em, segala kontaminasi, terutama dari asam. Ya, dia lebih lebih ke arah sana sih. Kamu di atasnya mau pakai SDR juga untuk dentin substitution itu juga boleh, nggak harus RMGI. Karena yang dilindungin pertama itu adalah si material supaya nggak wash out. Cukup jelas? Ya, dokter, terima kasih banyak, dok. Oke. Ada lagi? Dok, izin bertanya, Dok. Mm-mm. Sebelumnya Boleh, terima kasih, Dok, Iwan. untuk penjelasannya mengenai vital pop therapy. Izin, Dok, untuk mengenai kadang kan kita kalau di klinis itu ketika kita remove karies kan kadang pasien suka ngilu nih, Dok. Nah, untuk kita Betul. terapi VPT itu sendiri, untuk penggunaan agen anestesi bagaimana, Dok? Sedangkan kita kan kalau dari yang saya tangkap kita membutuhkan sensasi ketika pasien ngilu dan pinpoint itu, Dok. Itu bagaimana, Dok, ya? Saya masih Itu bingung. jahat sih, Wan, sebenarnya. Izin, Dok, boleh Jahat tuh maksudnya konfirmasi. gitu. Iya, ya. Jahat tuh maksudnya gini. Jadi kita butuh sensasi sakit pasien gitu. Enggak, sebenarnya kita nggak butuh sensasi sakit pasien. Jadi ketika kita lakukan ekskavasi, kadang pasien itu pinpoint pun nggak kerasa. Ada yang gitu. Ada juga yang sebelum dilakukan sebelum kena pinpoint, dia udah kesakitan. Ada, tergantung dari sensitivitas si pasiennya itu sendiri. Kalau memang tidak nyaman, nggak apa-apa, kita lakukan anestesi. Karena dari awal kita udah lihat nih, pasien ini perkusi negatif. Oke, berarti kondisinya adalah reversible. Jadi setelah kita penegakan diagnosis di awal, itu tidak masalah kamu mau pakai anestesi atau enggak setelahnya. Seperti itu. Nah, kadang kan kita pas kerja tuh pasti pakai rubber dam. Rubber dam juga mau nggak mau kita pasti lakukan anestesi terlebih dahulu. Jadi memang penegakan diagnosis di awal itu sangat penting. Apakah kasus ini merupakan indikasi masih dilakukan eh, perawatan pulpa vital atau langsung ke root canal treatment? Seperti itu. Nggak masalah. Kalaupun pinpoint dia nggak berasa, kita tahu itu pinpoint. Tetap kita lakukan prosedur. Kita coba stop hemostasis. Kalau dia berhenti, dia masih layak kita lakukan PPT. Tapi kalau tidak, bleeding terus lewat dari 10 menit, kita langsung lakukan root canal treatment. Ya, cukup jelas? Baik, Dok. Terima kasih, Dok, penjelasannya. Ya. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Kalau udah nggak ada, masih ada waktunya atau kita cukupkan? Ya, baik dok, dicukupkan dokter Ivi. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Saya tunggu tugasnya ya Baik di dok. Mas ya, makalah. Ya, baik. Terima kasih semua. Oh, absensi jangan lupa diisi. Oke. Ya, saya izin live ya. Terima kasih, dok. Terima kasih dok. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.